Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Ya, kita hidup di zaman seperti ini ya, ada kasus corona, ya COVID, ya istilahnya COVID-19 yang bikin kita nggak bisa keluar, ya nggak bisa biasa kita ngumpul, ya nggak boleh bergerombol, nggak boleh ngumpul, bahkan ya mau sholat berjamaah aja ya susah juga gitu, dilarang juga. Mau sholat Jumat sampai sholat Jumat kita nggak bisa. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Kita nggak usah nyalain siapa-siapa. Nah, kita kembali kepada diri kita, artinya kita introspeksi, kita muhasabah, kita lihat ya apa yang sudah kita perbuat. Mungkin banyak kesalahan kita, banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada juga orang yang merasa emang saya buat dosa apa ya? Dia merasa udah bener ya. Ya, artinya ada dosa yang orang itu nggak merasa itu dosa. Nah, ini yang bahaya ini. Ada perbuatan dosa, tapi orang merasa itu nggak dosa. Apa itu? Ini diantaranya gini, ya. Diantaranya harta atau hak orang lain, ya. Nah, hak orang lain apa itu? Kan kita tahu, kita nggak mau ngambil hak orang lain, tahu itu. Ya kalau masalah itu tahu, nggak mau ngambil hak orang lain, nggak mau ngambil harta orang lain yang bukan harta kita. Nah, kalau kita balikin lagi nanya nanti, bagaimana dengan warisan? Ya, orang meninggal dunia, dia punya harta waktu dia hidup. Nah, itu kalau dia udah meninggal dunia, hartanya jadi kemana itu? Ya, nah itu kan yang kita kenal dengan harta warisan. Nah, harta warisan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tuh yang jelasin. Ya, enggak diperintahkan Rasulnya untuk menjelaskan tentang pengaturan harta waris ini. Allah yang udah jelasin langsung, ya, secara rinci, detail. Di mana? Di surah An-Nisa ayat 11, ayat 12. Bahkan nyambung di ujung surah An-Nisa. Ya, ayat 176 itu terakhir surah An-Nisa, itu pun tentang pengaturan. Ya, bagaimana kita mengatur harta orang yang udah meninggal nih, hartanya apa kita mau ya seenak-enaknya kita ngatur? Ya, enggak begitu. Kita ada orang meninggal dunia, orang kena musibah, ada apa, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jiwa kita milik Allah. Harta kita milik siapa ya? Milik Allah. Ya, harta yang kita punya ini sekarang, alhamdulillah, Allah yang kasih, ya, milik Allah. Nah, kalau kita udah meninggal, jiwa kita kembali kepada Allah, milik Allah. Harta kita pun kembali kepada Allah. Makanya udah diatur sama Allah. Nah, kita yang mengaku beriman, ya, yang udah dipesan sama Nabi, ya, pegang erat tuh nanti dua perkara itu, ya, Al-Quran dan hadis. Jangan dilepas kalau mau selamat, ya, jangan berlepas daripada Al-Quran dan hadis, maka kita akan selamat. Kita nggak sadar banyak diantara kita ini berlepas dari Al-Quran dan hadis dalam masalah harta warisan. Ya, kenapa ya? Kita nggak ikutin bagaimana cara Allah mengaturnya, bagaimana Nabi memerintahkan kita tentang masalah warisan ini. Kita nggak pakai, kita pakai cara kita sendiri aja ngaturnya. Ya, bahasa kita yang penting udah pada saling ikhlas, yang penting udah pada saling redo nih, kita bagi-bagi kan udah aman. Nah, kalau begitu katanya mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis.
Ya, dikemanakan Al-Quran dan hadisnya? Kalau kita pakai cara kita sendiri dalam mengatur, ya udah saya atur, yang penting udah ridho nih ya, ikhlas nih ya, kita bagi begini ya. Ya, kemana Al-Quran dan hadisnya? Di ayat tadi kan kalau kita bicara aturan, An-Nisa ayat 11 ayat 12. Kalau kita sambung tuh ya, ayat 13-nya, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, wa dzalikal fawzul azim. Ya, tilka hududullah itu adalah hudud, hukum-hukum yang Allah sudah atur, yang Allah sudah buat. Itu ayat 11 ayat 12 tuh. Kan ini ayat 13 nih, kita bicara ayat 13, berarti itulah hukum-hukum Allah. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah yang sudah bikin aturan ini kita taatin. Rasulullah sudah perintahkan kembali kepada Al-Quran dalam masalah warisan. Ya, iksimul mal baina ahlil faraid ala kitabillah. Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam hadis sahih ya, hadis Bukhari ya, atau Muslim. Ya, bagilah harta warisan itu berdasarkan kitabullah, berdasarkan Al-Quran. Ini perintah dari Nabi, karena memang sudah ada, Allah sudah mengaturnya. Makanya tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, apa janji Allah? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukin ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Wa dzalikal fawzul azim. Ya, khalidina fiha, mereka kekal nanti di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, kesuksesan yang besar itu nanti bisa masuk surga. Jangan bangga dulu sukses di dunia. Oh, anak saya sukses, bisa jadi pejabat, bisa ini. Ya, ntar kalau di akhiratnya nggak masuk surga, ya, sukses yang sebenarnya itu nanti bisa masuk ke dalam surga. Ya, itulah kesuksesan, dzalikal fawzul azim. Ya. Itu ayat 13, Allah janjiin yang mau taat sama Allah dan Rasulnya, janjiin surga. Dan Allah nggak mengingkari janjinya. Ayat 14-nya apa tuh? Wa may ya'sillah, siapa yang mendurhakai Allah. Wa may ya'sillah wa rasulahu, mendurhakai Allah dan Rasulnya, nggak mau ikut, ya, nggak mau taat sama Allah dan Rasulnya. Tadi itu, ya, kita nggak sadar nih dalam masalah hukum waris, ya, dalam masalah harta warisan, kita nggak pakai Al-Quran, kita pakai cara kita tadi itu. Ya udah, yang penting damai, yang penting pada ikhlas. Berarti itu ini kena nih ayat ini nih. Ya, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, bahkan sampai melampaui batas, sampai bilang hukum Allah tuh nggak adil. Ya, hukum Allah sudah nggak relevan, masa perempuan dibagi lebih kecil. Ya, maunya sama aja dong laki perempuan. Itu namanya wa yata'adda hududah, melampaui batas. Ya, jadi yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama Rasul, bahkan melampaui batas, ancamannya apa? Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukin dia ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan baginya siksaan yang menghinakan. Ini yang menjadi pelajaran kita, ya, ibroh buat kita. Dengan adanya kasus seperti ini, kita introspeksi, kita tegur, kita tanya diri kita. Ya, mungkin karena banyak pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang sudah kita perbuat, maksiat-maksiat. Di antara maksiat apa? Ya itu tadi, Allah udah bikinin aturan, ada hukum-hukum yang sudah jelas Allah yang bikin, bahkan di Al-Quran. Dan Nabi juga dalam hadis sahih sudah merintahkan untuk kembali kepada Al-Quran. Kita kagak jalanin. Ini berarti kesalahan kita. Ya, jadi jangan merasa kita udah bener, saya udah sering sholat, saya puasa. Ya, banyak orang nggak sadar nih dalam masalah hukum waris. Ya, ini belum lagi yang lain ya. Ini contohnya ini yang orang banyak lupakan, karena memang sebagaimana Nabi nyatakan, ilmu ini dilupakan, ya, ilmu waris nih, ya, ilmu ini ditinggalin. Ya, jadi orang kajian-kajian yang banyak ya di masjid-masjid,
ya, kajian tentang selain hukum waris. Ketika hukum waris di masjid-masjid jarang sekali, bukan gak ada sih, ada cuman jarang sedikit sekali. Sehingga banyak orang, oh saya nggak tahu tuh, oh saya nggak tahu tuh, ya. Saya kira boleh, yang penting udah saling ikhlas. Saya kira boleh, yang penting udah pada ridho, yang penting kan akur. Saya kira boleh, ya, itu kan karena alasan oh saya nggak tahu, ya. Nah, kalau beralasan nggak tahu seperti ini, jangan mengharap udah bisa selamat nanti, ya. Kita nggak tahu, kan disuruh tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dong orang yang ngerti, kalau ente nggak ngerti. Kenapa kita nggak nanya? Artinya nanya bisa jadi itu belajar. Kenapa nggak belajar? Menghadiri kajian-kajian yang membahas tentang ilmu ini. Ya, kenapa giliran orang membahas ilmu ini kita nggak menarik, saya nggak seneng. Ya, kenapa? Mesti kan kita pelajarin. Ya, jangan kita anggap remeh, nggak penting, nggak enak, males, saya ngitung-ngitung. Bukan masalah ngitung-ngitungnya. Sekarang kalau ngitung udah ada kalkulator, udah canggih, udah gampang, ya. Bagaimana kita mau menghidupkan nih, ya, ajaran-ajaran Islam, syariat kita ini. Kalau kita tinggalin, ya udah nanti akibatnya kita juga yang kena. Kita nggak sadar kita mengambil hak orang lain dari pengaturan waris yang salah. Ya, kita merasa aman aja. Saya nggak ngambil hak orang lain, saya nggak pernah nyuri, saya nggak pernah korupsi. Ya, ente nggak sadar itu warisan ente kagak atur, hati-hati. Ya, kemungkinan besar ada hak saudara kita itu yang mestinya dia dapat kita kagak kasih, atau mestinya dapatnya segini kita kasihnya kurang, kita ambil kelebihan. Nah itu kan namanya hak orang lain, dia kagak ada itu. Ya kan banyak orang ribut gara-gara warisan. Ya. Makan tuh warisan. Orang bilang makan tuh warisan. Nah ini kan orang udah, ya saudara jadi putus silaturahim. Ini akibatnya. Ya, tadi kita ngambil hak orang lain, putus silaturahim. Ini yang Allah murka ini. Ya, mengambil hak orang lain, Allah murka. Memutuskan tali silaturahim, Allah marah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ini nanti kita sambung lagi. Ya.